Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan teori bangunan kapal. Di kemarin masih ada 2 slide yang belum tersampaikan terkait tipe kapal. Tipe kapal. Jadi tipe kapal terakhir kemarin yang kita pelajari adalah kontainer sudah, ukuran juga sudah, kapal penelitian. Nah, ini kapal penelitian yang punya Departemen ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Namanya Geomarine 3, ini kapal yang terbaru. Kemudian ini punyanya kapal penelitiannya punyanya Amerika Serikat, namanya Oceanus Explorer. Fungsinya untuk semua tim peneliti untuk meneliti lingkungan laut, tergantung dari ESDM tujuannya untuk apa ya, tergantung juga untuk pemerintah Amerika tujuannya untuk apa. Kemudian kapal lain yang termasuk kapal khusus ya, itu adalah kapal rumah sakit. Ini yang punyanya Indonesia, kapal rumah sakit KRI Dr. Suharto. Ini produksinya PT PAL nggak salah ini. Kalau di PT PAL namanya BRS ya. Nama kapalnya itu kodenya adalah BRS, kapal bantu rumah sakit. Kalau punyanya Amerika namanya USNS Mercy, United States Navy Hospital Ship namanya. Ini kapalnya kalau di Indonesia warna lambungnya abu-abu seperti nama lambung kapalnya Angkatan Laut. Kemudian kapal perang. Kapal perang ini ada yang aircraft carrier, guided missile cruiser, destroyer, frigates, main countermeasure vessel, submarine, support ship, amphibious ship. Yang ini kelasnya frigate. Ini frigate, yang ini submarine atau kapal selam. Ini materi terakhir dari tipe-tipe kapal. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang ukuran utama kapal. Oke. Kita masuk ke materi kedua dari mata kuliah teori bangunan kapal, yaitu ukuran utama kapal dan definisi umum. Ini pengulangan dari materi yang di pengantar teknologi kelautan atau pengantar teknologi perkapalan semester kemarin. Cuma ini akan lebih lengkap ya. Ini kalau kemarin di minggu kemarin di semester kemarin kan sudah ada pengertian terkait bagian badan kapal ya. Ada bangunan atas, rumah geladak, bulwark atau kubu-kubu, kemudian bangunan atas di forecastle deck, ada rumah geladak. Ini kalau sekat belakang rumah geladak, sisi kanan kalau kita lepaskan semua, jadinya gambarnya seperti ini. Ini di
pengangkatan kapal kemarin sudah sempat kita bahas ya. Kemudian ini kalau lambung kapal kita lepaskan, ada lambung kiri, lambung kanan, geladak utama atau main deck, kemudian sekat ceruk buritan, sekat depan kamar mesin, sekat ruang muat, sekat ceruk haluan, kemudian alas dalam atau double bottom, kemudian ada alas atau bottom. Ini kalau lambung kapal itu dilepas. Nah, ini salah satu perbedaan antara satu kapal. Ada yang dinamakan dengan kapal, ada yang dinamakan dengan perahu. Nah, kalau kapal itu struktur lambung kanan kiri ada bottom, kemudian ada geladak. Yang geladaknya adalah geladak kekuatan atau strike deck. Ini salah satu ciri ya, ciri dari kapal. Kalau perahu, geladaknya itu bukan geladak kekuatan. Kalau dilihat dari tipe lambungnya, tipe konstruksinya ya, ada beberapa perbedaan yang lain yang dulu sudah sempat kita bahas di mata kuliah pengetahuan teknologi kelautan dulu ya. Kemudian parameter bentuk badan kapal. Bentuk badan kapal itu dipengaruhi oleh ukuran utama kapal atau ship principal atau main dimension. Nah, nanti kalau sampai menggambar kapal itu pasti ada namanya ship principal atau main dimension, ukuran utama kapal. Yang kedua, koefisien bentuk kapal. Koefisien bentuk dari kapal tersebut, koefisien bentuk ya. Yang ketiga adalah perbandingan ukuran kapal. Ukuran kapal ya, lebar, tinggi, syarat air ya. Jadi bentuk badan kapal dipengaruhi oleh tiga parameter, yaitu ukuran utama kapal, koefisien bentuk kapal, dan perbandingan ukuran kapal. Kalau sampean lihat dari penampang samping bentuk sirkulennya, ada daerah stern, kemudian ada daerah bow, kemudian ada kalau pas syarat air itu namanya LWL, length on waterline. Kemudian ada BL atau bottom line atau baseline ya. BL itu baseline, ada AP, ada FP, AP aft perpendicular, FP for perpendicular, kemudian ada superstructure dan deck houses. Nah, kemudian ada main deck, ada lambung. Nah, area di belakang midship atau tengah kapal ini dinamakan sebagai afterbody atau badan belakang kapal. Kalau di depannya midship, forebody atau badan depan kapal. Kalau haluan, daerah haluan namanya bow. Kalau daerah buritan namanya stern. Nah, kapal kalau dilihat dari atas, sisi kiri dari centerline, dari garis tengah kapal, dilihat dari atas, daerah kiri namanya adalah port side. Yang kanan namanya starboard side. Sisi kanan, port, sisi kiri. Kalau tepat pada centerline-nya, kalau kita garis putus-putus ya di mata kuliah menggambar teknik atau CAD, itu kan ada garis putus-putus sebagai penanda tengah kapal secara memanjang. Kalau kapal dilihat dari atas, maka sisi kiri dari centerline ini namanya adalah port side atau sisi port, sisi kiri. Kalau kanan namanya starboard side. Kemudian kalau kita lihat di mana, dari penampang depan kapal, tepat di midship, di tengah kapal sini, kalau kita lihat dari depan, maka pas syarat air ada lebar kapal atau B ini ya, B tinggi T syarat air, kemudian H. H ini adalah tinggi sampai ke geladak. Kemudian kalau kita lihat tiga dimensinya, ada namanya penampang tepat di syarat air. Penampang tepat di syarat air. Nah, penampang tepat di syarat air dinamakan sebagai AW atau luasan water plane area. Water plane area atau luasan syarat air. Ini yang apa? Kita lihat ya. Kemudian kalau dilihat dari samping secara tiga dimensi, yang tengah kapal tadi AM atau luasan tengah kapal, luasan midship ini, luasan midship. Kemudian kenapa kotaknya sampai hanya dari sini? Karena AP-nya itu di depannya LWL, paling ujung dari belakang ini.
Nah, ini garis titik AP. AP yang ini adalah titik FP di sini. Titik FP yang di sini. Ini bahwa parameter bentuk badan kapal itu dipengaruhi oleh tiga parameter ya. Kemudian ini kalau kita lihat lebih detail yang tadi ya, after body, fore body, area bow, area stern, main deck, kemudian midship, tengah kapal ini midship. Tandanya sebenarnya bukan seperti ini ya, tapi kira-kira seperti ini. Ada lingkaran, kemudian ada sedikit kurung tutup, kurung buka. Kemudian ini titik FP atau for perpendicular, AP up perpendicular, BL baseline, LBL tepat garis di length on waterline. Kemudian center line. Ini center line ketika kapal dilihat dari atas tepat pada syarat airnya, ada center line-nya, sisi kiri namanya port, sisi kanan namanya starboard. Kemudian hull atau lambung kapal, hull, HULL atau hull. Struktur badan kapal termasuk di dalamnya adalah pelat kulit. Nah, sel plating yang tadi sudah kita lepas, gading-gading, framing yang penguat-penguat di dalamnya. Kalau di rumah itu ada girder-girder itu ya. Walaupun tidak melulu girder ya kalau rumahnya besar-besar. Ya. Kemudian geladak atau decks dan sekat melintang kedap air atau bulkhead. Kemudian after body, area belakang kapal, bagian badan kapal yang berada di belakang bagian tengah kapal. Di belakangnya midship. Fore body, bagian badan kapal yang berada di depan bagian tengah kapal. Kemudian midship atau tengah kapal, bidang melintang tengah kapal yang terletak pada pertengahan panjang antara garis tegak. AP sampai ke FP, jika panjangnya 100, maka midship itu pasti di 50-nya. Tepat di tengah-tengahnya. Baseline atau BL, garis dasar atau alas kapal, yaitu garis horizontal yang paralel dengan garis muat air yang memotong penampang tengah kapal, midship section, di titik yang terendah dari kapal. Tinggi bagian kapal selalu diukur dari garis dasar atau baseline. Ini kebetulan, satu ketika sama kan juga akan bertemu dengan kapal-kapal yang baseline-nya nggak rata. Baseline-nya nggak rata. Di manakah baseline harus diletakkan? Di bagian bawah yang paling kapal yang paling bawah. Kalau nanti baseline-nya nggak rata, ini maka baseline-nya di titik yang terendah. Tapi garisnya harus rata, sejajar dengan syarat air. Kemudian midship section, penampang tengah kapal, yaitu penampang melintang di tengah kapal yang memiliki luasan di bawah permukaan air yang terbesar. Penampang tengah kapal pada umumnya terletak di tengah-tengah antara AP dan FP, tepat di tengah-tengah setengah dari panjang AP menuju FP. Kemudian center line, garis tengah bujur kapal atau garis bujur paruh kapal. Starboard side, bagian sisi kanan kapal, port side, bagian sisi kiri kapal. Kemudian stern, buritan kapal, stern, buritan kapal. Bow, haluan kapal. Main deck, geladak utama kapal, yaitu uppermost continuous deck. Bahasa Inggrisnya ya, kalau di pengertiannya biro klasifikasi itu uppermost continuous deck. Atau geladak teratas utama yang menerus dari haluan sampai buritan. Geladak menerus dia. Uppermost, yang tertinggi, yang teratas, menerus dari haluan sampai ke buritan. Kemudian freeboard deck, geladak lambung timbun. Geladak yang dipakai sebagai dasar perhitungan lambung timbul, yaitu geladak utuh teratas, lengkap dengan piranti penutup lubang-lubang pada bagian cuaca dan geladak. Dari geladak. Nah, freeboard deck bisa jadi sama dengan main deck. Nah, gitu ya. Strength deck itu pengertian yang lain. Strength deck, main deck, freeboard deck. Nah, superstructure, bangunan atas, bangunan tertutup di atas geladak cuaca yang membentang dari sisi ke
dari sisi kanan sampai ke sisi kiri kapal. Kalau deck house, rumah geladak, bangunan di atas geladak yang dinding sisinya tidak sampai ke pelat lambung kapal. Perbedaan antara superstructure dan deck houses. Nah, ini kalau kita lihat ya, superstructure, bangunan atas struktur atau bangunan geladak yang diletakkan di atas geladak freeboard yang dibangun menerus dari si kapal atau dinding samping bangunan ini tidak melampaui 0,04 B dari plat kulit lambung kapal. Kalau ini sampai ke lambung bangunannya, kalau lihat dari atas itu sampai ke lambung, ini superstructure. Tapi kalau prosentase dari selisihnya nggak sampai 4% dari lebar kapal, maka dia juga superstructure. Di sisi kirinya nggak sampai 4%, sisi kanannya nggak sampai 4% lebar kapal, maka disebut sebagai superstructure. Kalau deck houses, lebarnya lebih dari 4% B. Selisihnya ini, selisih kiri maupun selisih kanan itu lebih dari 4%. Maka dinamakan sebagai deck house. Oke. Kemudian perpendikular. Format perpendikular, garis tegak haluan, strip depan kapal, yaitu garis yang tegak lurus dengan garis dasar kapal dan melalui perpotongan antara garis air muat dengan linggi haluan atau stem. Jadi pertemuan dari syarat air yang bertemu dengan stem haluan kapal ini yang nanti akan tegak lurus terhadap garis baseline. Ini namanya sebagai forward perpendikular atau garis tegak haluan. After perpendikular, garis tegak buritan atau belakang, yaitu garis tegak lurus dengan garis dasar kapal dan berhimpit dengan sumbu poros daun kemudi. AP di sini baseline dia tegak lurus atau 90 derajat. Nah, kemudian garis ini berimpit tepat di titik senternya dari kemudi kapal. Nah, ini ketika sampai merancang kapal, maka titik AP akan menjadi titik kemudi kapal. Walaupun penggambarannya pada saat awal menggambar itu belum ada kemudinya, masih rencana garis. Tapi titik AP ini nanti yang akan kita rencanakan untuk menggambar kemudi. Kapan kemudi akan sampai gambar? Di semester 6. 4 semester akan datang. Masih 2 tahun lagi ya. Nah, ini dimensi utama kapal, ada LOA, length overall, panjang keseluruhan. LBL, panjang length on waterline, panjang garis syarat air. LBP, length between perpendicular, panjang di antara AP sampai ke FP. D atau H, ya, D atau H itu adalah tinggi kapal dari baseline sampai ke geladak. T syarat air, F freeboard, B lebar kapal, ini LBL-nya, ini syarat airnya T. Kemudian kalau kita lihat berimpit antara dilihat dari atas, ini garis geladak yang di sini ya. Ini adalah garis B/2 LWL, ini adalah garis baseline. Oh ya, garis baseline. Ini garis baseline-nya. Nah, ini LPP, panjang antara garis tegak, yaitu panjang kapal yang diukur antara garis tegak haluan dan garis tegak buritan. Length of waterline, panjang kapal yang diukur dari titik perpotongan antara garis air muat penuh dengan ujung belakang sampai ujung depan linggi buritan sampai titik perpotongan antara garis air muat penuh dengan ujung depan linggi haluan. Length of roll atau LOA, panjang haluan kapal yaitu panjang kapal yang diukur dari ujung haluan kapal sampai ujung buritan. Kalau di sini sampai beri patung di depannya gini ya. Kapal-kapal lama masih ada patung-patungnya begitu. Maka yang dimaksud dengan LOA sampai ke ujungnya patung itu ya. Kemudian lebar kapal. Ada lebar kapal namanya molded. Lebar kapal tanpa kulit hingga gading terluar, jadi tanpa kulit. Namanya molded breadth atau lebar molded. Kalau ekstrim atau maximum breadth BOA
lebar maksimum yang diukur dari kulit lambung kapal termasuk jika ada bagian geladak yang menonjol keluar melampaui lambung kapal. Kalau ada kubu-kubunya, kalau ada pisang-pisang atau ada pelindung di lambung begini, maka B ekstrim sampai ke sini ya, B ekstrim. Kalau B molded, nah, kalau nanti ada kata apa tulisannya B gitu aja, berarti dia B molded tanpa kulit. Kemudian T ini ya diukur kalau kulit kapal tebalnya sekian, maka nanti T itu pasti molded, H itu pasti molded. Kemudian ini adalah T design. T design itu termasuk kulit ya. Baseline at bottom of keel molded baseline. Nah, baseline yang kita pahami adalah baseline molded. Kalau ada baseline at bottom of keel, maka nanti baseline ini mulai dipahami di ketika gambar penampang melintang atau steel plan, gambar konstruksi di semester 5 nanti. Nah, ini depth molded tinggi geladak. Nah, tinggi geladak yang diukur dari garis dasar hingga garis tepi ini. Garis tepi. Sebenarnya kodenya adalah H, bukan D ya. Draft molded atau serat air yang diukur dari garis air hingga molded hingga permukaan garis air ini. T. Kemudian freeboard, nah, lambung timbul yang merupakan batasan tinggi dari permukaan garis air muat hingga garis tepi geladak. Nah, ini kalau dihitung H min T adalah F kecil. Nah, ini depth molded untuk kapal baja atau steel ship. Nah, ini ya, kalau ini tanpa kulit nih. Ini H tanpa kulit. Sampai ke geladak terluar tapi yang tanpa geladaknya, tanpa ketebalan. Kalau baja ini tanpa kulitnya, kulit bawah, ini tanpa kulit geladak. Ini dihitung sebagai H, molded. Nah, kapal kayu atau komposit wooden or composite ship. Nah, kalau untuk komposit kapal kayu, ngitungnya tidak ada B molded maupun B ekstrim. Semuanya adalah B, semuanya adalah ekstrim yang diukur, termasuk kulitnya ini ya. Sudah termasuk kulit. Nah, syarat air kapal ya, syarat air. Nah, ini TF, nah, ini syarat air depan. Kemudian TA, syarat air buritan. TM, syarat air tengah kapal. Di mana TM adalah TF plus TA dibagi 2. Nah, ini trim by bow. Trim by bow itu adalah garis yang biru. Garis yang merah. Trim by bow, garis yang merah. Trim by bow jika syarat air depan TF itu lebih besar daripada garis syarat air buritan belakang TA. Trim by stern yang garis biru ini jika syarat air buritan syarat air buritan TA lebih besar daripada TF, syarat air haluan. Ini garis merah adalah trim by bow, merah. Kalau syarat air haluan lebih besar daripada syarat air buritan. Trim by stern yang biru, kalau syarat air buritan lebih besar daripada syarat air haluan. Kapan ini terjadi perbedaan ini? Ini pengertian ini T itu TA, TM itu harus adalah sama dengan TA ditambah dengan TF dibagi 2. Nah, trim by stern, trim by bow, kalau trim by stern memberi freeboard yang lebih tinggi di bagian haluan dan sesuai untuk kapal yang untuk kecepatan yang besar. Trim by bow sedapatnya dihindari karena dapat memberi tambahan tahanan kapal dan baling-baling kapal keluar dari permukaan air. Nah, ini trim by bow. Kalau TF-nya lebih besar daripada TA, maka kapalnya kan sama seperti jendit itu ya. Kalau trim by stern kan kapalnya mendongak. Ini trim by stern. Trim by stern itu lebih baik untuk untuk kapal-kapal kecepatan tinggi. Ini dead rise. Ini pengertian dari dead rise. Dead rise itu kalau kapalnya sampan sama rencanakan di penampang tengah itu bottomnya itu naik, dead rise.
naik ini kemiringan. Bilge, bilge itu lengkungan di lambung di sini, pertemuan antara lambung kapal dan bottom. Nah, ini ada radiusnya, radius bilga di midship itu ada dihitung nanti radius bilga. Flat of kill, lunas datar kapal. Kalau yang lunas ini dihitung ya flat of kill namanya, lunas. Ini plat. Desember, lengkung melintang geladak. Ini geladak itu tidak rata ya, pasti ada namanya sembernya. Sember di sini ya. Nah, sember ini ada hitung-hitungannya 1/50 dari lebar. Nanti secara berkala dia akan melengkung begitu ya. Nah, ini sember namanya. Lengkung bagian geladak yang dihitung parabolik. Kalau tumble home, kalau lambung kapal di midship ini di syarat air, nanti kalau di geladak dia akan ke dalam. Namanya tumble home. Tumble home itu fungsinya untuk apa? Agar lambung kapal untuk kapal-kapal yang minyak, kapal-kapal perang, nah, untuk kapal-kapal stealth itu, kalau lambungnya itu tumble home. Supaya apa? Kalau kena radar tidak langsung lurus kembalinya. Kemudian lambung kapal. Nah, ini tujuannya tadi ya, tujuannya untuk menambah ruangan muat di sini. Flare, bentuk yang membentang atau melentang keluar dari permukaan lambung yang berada di atas garis air. Ini yang namanya flare. Ini berlawanan dengan tumble home. Kalau tumble home itu kan masuk ke dalam. Kalau flare itu keluar. Kemudian shear. Nah, ini shear kalau geladaknya untuk kapal-kapal kecil ya, pasti ada shear. Shear ini lengkungan. Ada hitung-hitungannya lengkungan. Nanti kita akan pelajari di tugas rencana garis. Akan tetapi kapal-kapal sampean karena kapal-kapal kelas samudra kita tidak menambahkan shear. Shear. Even kill. Even kill itu apa? Lunas kapal rata ini even kill. TF, TM, TA, TA, TM, TF sama. Rate of kill. Nah, kalau lunas kapalnya nggak rata ini. Lunas kapalnya nggak rata ini rate of kill. Nah, nanti ngambil baseline-nya apa? T-nya di mana? Di paling bawah sini. Cuma ini nggak rata ya. Ini materi pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk materi ukuran utama kapal. Atas perhatiannya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Pak.